Assalamualaikum, welcome back to my channel and welcome back to Hanomi TV. Sekali lagi terima kasih yang klik video guys. Terima kasih yang klik video saya daripada channel kecil nih, tapi channel kita yang paling luar biasa. So guys, macam yang kita tahu kalau namanya tim Indonesia nih kebelakangan nih banyak perkembangan yang baik. Selepas dia tukar dia punya jurulatih, dulu di bawah Simon kalau aku tidak salah. Dan kalau aku tengok lepas dorang tukar dorang punya jurulatih pergi jurulatih sekarang ni kalau aku tidak salah namanya Shin Tae-yong. Banyak kemenangan yang dorang boleh lah, macam kita tengok dia lawan Nepal, Singapura, Malaysia. Itu yang kalah lah lawan dengan Indonesia. Tapi tidak apa, kita akan tengok video ni daripada channel GL Update. Inilah deretan perubahan besar yang dibawa Shin Tae-yong ke skuad Indonesia. Okey. Jadi guys, aku mau tengok jugalah sosok yang dikatakan banyak berjasa untuk Indonesia. Jadi malah jom kita ke videonya guys. Let's go. Ini orang penting dalam klub bola sepak Indonesia. Ini yang dulu yang Simon. Sekarang Shin Tae-yong, orang Korea. Wow. Kalah dari USL 5-0, kalah dari Vietnam 4-0, kalah dari Thailand 3-0, kalah dari Malaysia 2-0. Iya, kalah saja ya guys. Kalau aku tidak salah di bawah Simon nih, banyak pertandingan yang Indonesia ada banyak kalah daripada yang sekarang. 27 kali dan hanya berhasil membuat 5 gol. Di bawah pelatih Simon McManamy, Indonesia benar-benar hancur lebur. Tak ada kebahagiaan berarti melihat sepak bola Indonesia yang kala itu sangat terpuruk. Tapi tunggu, hal itu berhasil diubah secara drastis oleh pelatih Shin Tae-yong saat ini. Berbagai prestasi berhasil didapatkan sang pelatih, dan inilah perubahan besar yang dilakukan Shin Tae-yong mengubah sepak bola Indonesia. Terus berubah 360 derajat. Wow. Sepak bola Indonesia. PSSI Muhammad Iryawan menyatakan dipecatnya pelatih Simon McManamy karena selama melatih timnas tidak terjadi peningkatan prestasi. Kena pecat dia ya. Kehancuran di bawah pelatih Simon McManamy membuat saat itu PSSI memilih untuk mencopot Simon dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Dua nama kala itu pun sempat muncul untuk menjadi kandidat kuat pelatih pengganti. Pertama adalah mantan pelatih timnas asal Spanyol Luis Milla, dan yang kedua adalah mantan pelatih Korea di Piala Dunia 2018 Shin Tae-yong. Kalau aku tidak salah, waktu orang pilih dua-dua ni memang sengit ya. Dimana akhirnya setelah melakukan penilaian atau asesmen dari pemaparan para pelatih, PSSI memutuskan untuk mengkontrak Shin Tae-yong untuk melatih timnas Indonesia. Guys, sekejap. Kalau aku mau tahu berapa lama sudah dia berkhidmat untuk tim Indonesia? 2 tahun ke 3 tahun? Nanti kamu komen bawah, sebab aku tidak tahu. Ya, keputusan PSSI saat itu sendiri mungkin menjadi salah satu keputusan terbaik yang pernah dibuat PSSI. Pasalnya sejak melatih timnas, revolusi besar-besaran langsung dibuat sang pelatih. Shin Tae-yong merombak habis-habisan skuad timnas dengan lebih mempercayai para pemain muda dibandingkan pemain-pemain yang sudah mulai menua. Di mana hasilnya luar biasa. Ia membawa Indonesia kembali berprestasi setelah mimpi buruk sebelumnya. Banyak kemenangan dorang ya. Runner up AFF 2021. Meski gagal juara setelah dikalahkan Thailand di partai final, timnas Indonesia cukup mendapatkan banyak pujian di ajang paling bergengsi di sepak bola ASEAN tersebut. Pasalnya meski menggunakan banyak pemain muda, Indonesia berhasil tampil luar biasa. Mereka mengalahkan Malaysia 4-1, mengalahkan tim tuan rumah Singapura dengan kalah ya yang 4-1 sebelum di final harus menyerah dari Thailand dengan agregat 6-2. Tapi betul lah, Indonesia ni kali dia dorang main memang. Medali perunggu SEA Games Vietnam. Asian Games ni Vietnam mengantarkan Indonesia menjadi runner-up di Piala AFF. Shin Tae-yong melanjutkan kiprahnya dengan menangani tim U23 di SEA Games Vietnam.
Tampil dengan para pemain muda, performa timnas sejatinya cukup baik. Mereka berhasil lolos ke fase grup sebelum akhirnya dikalahkan Vietnam di babak semifinal. Terakhir, mereka berhasil mendapatkan medali perunggu usai menang atas timnas Malaysia. Semua pemain muda, yang tua-tua semua dia simpan, dia reserve sudah. Naiknya ranking FIFA 20 peringkat. Naik ranking terus. Sejatinya dikontrak PSSI sejak Desember 2019. Namun dirinya baru benar-benar aktif melatih di laga resmi timnas Indonesia pada Juni 2021. Di mana ketika itu posisi timnas Indonesia di ranking FIFA berada di urutan ke-175 dunia. Akan tetapi tak sampai 1 tahun, posisi timnas Indonesia sudah naik drastis. Di mana menurut ranking FIFA terbaru bulan Juni 2022, Indonesia kita berada di ranking 155 dan itu membuktikan naik 3 tingkat ya, meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Wah. Tampil tajam di setiap kompetisi. Jika sebelumnya timnas Indonesia hanya bisa menciptakan 5 gol dari 10 pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia di bawah Simon McManamy, maka bersama Shin Tae-yong berbeda. Menangani timnas di berbagai kompetisi, Indonesia selalu tampil tajam. Di AFF 2021, mereka berhasil menciptakan 20 gol. Di SEA Games Vietnam, mereka berhasil menciptakan 11 gol. Dan di 3 laga kualifikasi Piala Asia, mereka tercatat berhasil menciptakan 9 gol. Wah, betul lah orang bilang. Ini kali Indonesia mengeluarkan dia punya sangar ya. Wah. Gol terus. Dan yang terakhir, jelas lolos ke Piala Asia. Ini yang terbaru. 15 tahun tak pernah berkompetisi di Piala Asia, Indonesia akhirnya berhasil kembali ke kompetisi paling akbar antara negara-negara di Asia tersebut. Seperti kita tahu, terakhir kali Indonesia bermain di Piala Asia di tahun 2007. Itu pun karena Indonesia bermain sebagai tuan rumah. Sehingga keberhasilan kali ini seperti menjadi bukti jika Shin Tae-yong benar-benar telah memberikan dampak besar untuk sepak bola Indonesia. Jelas Indonesia masuk Piala Asia waktu 2007, lamanya sudah. Jadi itulah cerita dari bagaimana Shin Tae-yong berhasil merubah sepak bola ya, Indonesia. Semakin menaik ya lepas tukar coach. Jika sang pelatih layak untuk terus dipertahankan, bukan malah dipindah ke tim U20 saja, seperti rumor yang sempat beredar belakangan ini. Nah guys, tadi aku sudah tengok beberapa perubahan spektakuler daripada Shin Tae-yong, jurulatih Indonesia yang sekarang ni. And yes, kalau aku tengok di situ memang tahniah untuk Indonesia dan terbaru dapat masuk Piala Asia. Tahniah juga. Dan nampaknya kita akan bertemu sekali lagi. Ya, macam biasa. Terima kasih yang tengok video ni guys, yang support saya, yang subscribe this channel. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa video akan datang semua next video guys. Assalamualaikum. Thank you and I love you.